Shalom, apa kabar pemirsa? Harapan saya semua pemirsa selalu ada di dalam lindungan kasih Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali melalui pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran pekan ini yang berjudul Alkitab Sumber Resmi Teologi Kita. Ayat hafalan Yesaya 8 ayat 20, firman Tuhan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha tinggi, yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan kesehatan bagi kami hingga saat sekarang ini. Kami merasakan lindungan kasih-Mu terjadi di atas kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, kami percaya lindungan yang sama yang Tuhan telah berikan bagi kami hingga saat sekarang ini juga Tuhan akan berikan untuk ke depan ini. Bapa, kami memohon Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat memahami pelajaran Sekolah Sahabat melalui pelajaran pekan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, setiap gereja tentunya memakai Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Namun berteologi, peran Alkitab itu sendiri dan wewenang Alkitab tidak sama dalam semua gereja. Faktanya, peran Alkitab sangat berbeda dari satu gereja ke gereja lain. Ini adalah pokok masalah yang penting, namun kompleks yang akan kita selidiki dengan menyelidiki 5 sumber berbeda yang berpengaruh kuat terhadap penafsiran kita atas Alkitab, yaitu tradisi, pengalaman, budaya, akal, dan juga Alkitab. Pokok masalah yang pertama kita selidiki adalah tradisi. Tradisi itu tidak buruk. Hal ini bisa menolong untuk tetap terhubung dengan asal-usul kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan tradisi juga memainkan peran penting dalam agama. Namun, ada juga beberapa budaya terkait dengan tradisi. Sebagai contoh, Markus 7 ayat 1-13, kita boleh membuka Alkitab dan membaca, di mana dalam konteks ini menceritakan mengenai suatu tradisi, yaitu tradisi tentang membasuh kendi dan juga tradisi mencuci tangan dan lain sebagainya. Tradisi dapat bertumbuh dalam periode waktu yang lama sehingga mengumpulkan makin banyak aspek embel-embel yang tidak berasal dari firman Tuhan. Inilah dampak tradisi terhadap pertumbuhan kerohanian atau pertumbuhan di dalam agama, di mana tradisi walaupun diajarkan oleh para penatua yang dihormati, namun hal itu tidak semua dengan selaras dengan perintah siapa? Perintah Tuhan. Sebagaimana Markus 7 ayat 13 tadi mengatakan, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Pemirsa, karena itu Alkitab memiliki peran unik yang menggantikan semua tradisi manusia. Dan inilah yang seharusnya terjadi di antara umat-umat Kristen di setiap gereja. Alkitab berdiri lebih tinggi di atas semua tradisi, sekalipun tradisi itu sangat baik. Tradisi yang bertumbuh dari pengalaman kita bersama dengan Allah dan firman-Nya, dan perlu diuji terus-menerus dengan tolak ukur Alkitab. Apakah tradisi ini selaras dengan firman Tuhan? Dan apakah tradisi ini tidak akan mengubahkan atau memutarbalikkan isi dari firman Allah itu sendiri? Poin yang kedua adalah pengalaman yang kita akan selidiki di pelajaran pekan ini. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
Pengalaman adalah bagian dari keberadaan manusiawi kita. Tetapi kita juga perlu melihat dengan jelas keterbatasan dan ketidakcukupan pengalaman kita mengetahui kehendak Allah. Terkadang kita menganggap bahwa pengalaman kita ini sudah cukup untuk mengetahui akan kehendak Allah, sehingga pada saat anjuran untuk membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, kita menganggap kita sudah tahu semuanya. Dan kita harus hati-hati dalam hal ini, karena apabila pengetahuan kita andalkan sebagai modal utama kita untuk mengetahui akan kehendak Allah, pengalaman kita, maka ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik. Pengalaman bisa sangat menipu. Berbicara secara alkitabiah, pengalaman perlu ditempatkan pada tempat yang tepat. Pengalaman perlu diuji, ditafsirkan, dan dibentuk oleh Alkitab. Kadang-kadang kita ingin mengalami sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak dan firman Tuhan. Disinilah kita perlu belajar mempercayai firman Tuhan di atas pengalaman dan keinginan kita. Kita harus waspada dan memastikan bahwa pengalaman kita harus selalu selaras dengan firman Tuhan dan tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab yang jelas. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, poin yang ketiga yang kita akan selidiki sehubungan dengan teologi Alkitab adalah budaya. Kita semua adalah bagian dari budaya atau cara hidup tertentu. Kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Tak seorang pun dari kita yang terlepas dari budaya. Sungguh, coba pikirkan beberapa banyak bagian Perjanjian Lama merupakan kisah tentang bangsa Israel yang dirusakkan oleh budaya di sekitarnya. Tentu hal ini juga mungkin saja terjadi di tengah pertumbuhan kerohanian kita. Iman kita dirusakkan oleh karena budaya yang ada di sekitar kita. Apakah yang membuat kita berpikir bahwa kita sekarang ini berada atau bahkan lebih baik? Firman Tuhan diberikan dalam budaya tertentu, meskipun tidak terbatas pada satu budaya. Sementara faktor-faktor budaya tidak dapat dihindari mempengaruhi pengertian kita tentang Alkitab. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Alkitab berada di atas budaya-budaya dari semua suku, kekuasaan, dan status sosial yang ada. Dan bahkan sanggup mengubah serta memperbaiki unsur-unsur dosa yang kita temukan dalam semua kebudayaan jikalau kita membaca Alkitab. Satu kutipan pena inspirasi yang ditulis oleh Ellen G. White mengatakan demikian: memberikan pandangan kepada para pengikut Kristus bahwa pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat, tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat senantiasa berbaur dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak selaras dengan kehendak Allah, tetapi untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, poin yang berikutnya yang kita akan selidiki adalah akal. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pemirsa, Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan bernalar akan yang kita miliki, dapat menangkap secara langsung kebenaran yang ada. Hal ini dijadikan akal manusia sebagai ujian dan standar kebenaran. Akal menjadi wewenang baru di mana semua yang lainnya harus tunduk, termasuk wewenang gereja dan bahkan yang lebih dramatis, wewenang atas Alkitab sebagai firman Tuhan. Namun yang benar adalah bahwa kita harus mengingat fakta. Kekuatan akal kita pun sudah terpengaruh oleh dosa dan perlu dibawa ke bawah kuasa Kristus. Manusia sudah gelap pengertiannya dan terpisah dari Allah. Kita perlu diterangi oleh firman Tuhan. Berbicara lebih jauh secara alkitabiah, fakta bahwa Allah adalah pencipta kita menunjukkan bahwa akal manusia tidak
diciptakan sebagai sesuatu yang berfungsi secara independen atau terpisah dari Allah. Sebaliknya, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Amsal 9 ayat 10. Hanya bila kita menerima wahyu Allah dan bersedia mengikuti dan apa yang tertulis, kita dapat berpikir dengan benar. Pemirsa Bakti Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus, poin yang terakhir yang kita selidiki melalui pelajaran sekolah Sabat pekan ini sehubungan dengan Alkitab dan teologi dari Alkitab, yaitu Alkitab. Bagi gereja Masehi Advent hari ke-7, Alkitab memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada semua tradisi, pengalaman, akal, ataupun budaya manusia. Sebagaimana seorang penulis buku rohani Ellen G. White mengatakan dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 6 halaman 671 bahwa melalui kitab suci Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah. Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus bukan sebagai pengganti firman Allah, karena ada yang beberapa menganggap bahwa Alkitab ini telah digantikan oleh Roh Kudus. Suatu kali saya pernah berbicara dengan salah seorang orang Kristen, dan pada saat kami berbincang-bincang, lalu dia mengatakan bahwa Alkitab ini tidak perlu lagi semuanya kita pahami, karena Roh Kudus sudah menggantikannya. Jadi kita cukup mendengarkan bisikan Roh Kudus, karena apa yang telah ditulis di Alkitab itu semuanya telah digenapi oleh Roh Kudus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal ini perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus bukan sebagai pengganti firman Allah. Sebaliknya, Roh Kudus bekerja selaras dengan Alkitab, dan melaluinya kita dibawa kepada Kristus, sehingga menjadikan Alkitab satu-satunya standar untuk spiritualitas Alkitabiah yang benar. Alkitab memberikan pengajaran yang masuk akal, karena firman Tuhan dapat dipercaya dan layak diterima sepenuhnya. Firman Allah memiliki hak dan wewenang untuk menghakimi kita dan cara berpikir kita. Karena bagaimanapun juga Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Sekali lagi, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita di pekan ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita dan membawa iman kerohanian kita semakin bertumbuh dan berpengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang tidak lama lagi. Demikianlah pelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Tinggi, yang menjadikan langit dan bumi. Kami bersyukur melalui pelajaran ini iman kami pun kembali diteguhkan, dan kami mendapatkan suatu pengetahuan yang baru untuk membawa hidup kami lebih setia bagi Tuhan. Kami mengetahui melalui pelajaran ini bahwa Alkitab adalah di atas segala-galanya. Walaupun ya Tuhan, sering sekali budaya, tradisi, akal yang dapat mengarahkan kami untuk menggantikan Alkitab, tetapi melalui pelajaran ini kami diingatkan bahwa Alkitab adalah di atas segalanya. Bapa, berkatilah kiranya semua pemirsa yang mendengarkan video ini. Kiranya kasih Yesus Kristus akan menjadi bahagian mereka. Melalui perlindungan kasih Yesus terhindar dari wabah virus corona. Kembali ya Tuhan, kami berdoa agar Tuhanlah memberkati negara yang kami cintai ini, dan Tuhan juga memberkati semua penduduk dunia ini. Biarlah kiranya lindungan kasih Yesus menjadi bahagian mereka untuk mengalahkan semua virus corona. Kami percaya apabila kami berserah bagi Tuhan, bahwa bukan kami yang berperang, tetapi tangan Tuhanlah yang berperang untuk membela kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ampunkanlah kiranya kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.